Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Taufik Roman, mahasiswa PJJ PAI Cirebon, kelas A5 semester 1. Izin menjawab dari beberapa pertanyaan tentang Al-Quran. Yang pertama adalah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih 23 tahun, yaitu sejak beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 sebelum Hijriah, lebih tepatnya adalah 610 Masehi, hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriah, yaitu 632 Masehi. Pada proses turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode Mekah, yaitu antara 610 Masehi sampai 622 Masehi. Nah, ayat-ayat yang diturunkan pada periode ini disebut ayat-ayat Makkiyah yang pada umumnya berisi tentang akidah, tauhid, dan akhlak. Nah, kemudian baru pada periode yang kedua, yaitu adalah periode Madinah, itu 622 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Nah, ayat-ayat yang diturunkan pada periode ini disebut dengan ayat-ayat Madaniyah yang pada umumnya ini berisi tentang hukum-hukum Islam, sosial, dan politik. Nah, pada masa periode Makkah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat pada saat itu. Hal ini menyebabkan Al-Quran tidak diturunkan secara urut sesuai dengan urutan surat dan ayatnya. Nah, pada periode di Madinah, Al-Quran ini diturunkan secara sesuai dengan urutan surat dan ayatnya. Nah, ini disebabkan karena pada periode ini umat Islam telah mulai berkembang dan memerlukan pedoman hidup yang lebih sistematis. Nah, kemudian pada sejarah kodifikasi Al-Quran adalah proses penyusunan Al-Quran menjadi satu kitab yang utuh dan sistematis. Nah, proses ini dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW selama hidupnya dan terus berlanjut hingga Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW kodifikasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu tentang hafalan. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah penghafal Al-Quran yang ulung, yang cerdas, yang luar biasa. Beliau ini menghafal seluruh ayat Al-Quran dan mengajarkannya kepada para sahabatnya. Cara yang kedua yaitu dengan penulisan. Nah, di sisi lain, selain dihafal, Al-Quran juga ditulis pada media tertentu pada zaman era Rasulullah SAW, yaitu ditulis di batu, kemudian pelepah kurma, kemudian tulang, dan kulit hewan. Nah, penulisan Al-Quran ini dilakukan oleh para sahabatnya seperti Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Bakar As-Siddiq. Asbabun nuzul Al-Quran adalah istilah bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ia merujuk pada suatu peristiwa atau konteks historis yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Memahami asbabun nuzul sangat penting dalam penafsiran Al-Quran karena membantu kita memahami makna dan tujuannya di balik ayat-ayat tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh asbabun nuzul Al-Quran tentang Homer yang dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 90. Selain Homer, ini juga menjelaskan tentang haramnya berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya bahwa orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Nah, menurut kitab Asbabun Nuzul, kronologi yang sebab turunnya Al-Quran karya Mukhlis
M. Hanafi, terbitan Lajnah Pentasqih Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2017 menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika terjadi pertengkaran antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka saling membanggakan kelompoknya masing-masing, sehingga kelompok lain tersinggung. Hal tersebut terjadi karena mereka dalam keadaan mabuk, sehingga tidak mampu mengendalikan diri. Munasabah Al-Quran adalah keterkaitan dan keterhubungan antara ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Ia merupakan cabang studi Al-Quran yang bertujuan untuk memahami hubungan dengan yang mendasari antara bagian-bagian yang berbeda dalam Al-Quran dan bagaimana hubungan tersebut berkontribusi terhadap pesan dan kesatuan keseluruhan teks. Nah, munasabah dapat diamati pada berbagai tingkatan, mulai dari hubungan antara kata dan frasa individu hingga kesatuan tematik seluruh surat. Ia dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu seperti yang pertama adalah keterkaitan logis, yaitu susunan ayat dan surat mengikuti suatu urutan yang logis dalam setiap ayat dan surat yang membangun atas ayat atau surat sebelumnya dan berkontribusi terhadap argumen atau tema keseluruhan. Yang pertama, keterkaitan logis. Susunan ayat dan surat mengikuti suatu urutan yang logis, dengan setiap ayat atau surat membangun atas ayat atau surat sebelumnya dan kontribusi terhadap argumen atau tema keseluruhan. Yang kedua, keterkaitan tematik. Nah, ayat dan surat sering dihubungkan oleh tema, konsep, atau motif yang sama, menciptakan rasa kesatuan dan keterkaitan di seluruh Al-Quran. Yang ketiga, berkaitan dengan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini, bahasa Al-Quran menunjukkan konsistensi dan kesinambungan yang mencerminkan pengarang ilahi dari teks tersebut. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah keterkaitan struktur. Nah, struktur Al-Quran dengan pembagiannya menjadi surat dan ayat ini berperan dalam membangun keterkaitan dan kemudahan pemahaman. Surat Makkiyah dan surat Madaniyah merujuk pada dua jenis surat, yaitu bab atau bagian. Dalam Al-Quran berdasarkan tempat di mana surat tersebut diwahyukan, inilah pengertian keduanya. Yang pertama adalah surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah ini surat yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW di Makkah sebelum hijrahnya ke Madinah. Nah, isinya seringkali lebih menekankan pada ajaran tauhid, keimanan, dan seruan kepada kebenaran, serta memberikan peringatan terhadap sikap-sikap buruk dan penyembahan berhala. Nah, yang ketiga yaitu ciri khasnya adalah lebih banyak mengandung ayat-ayat yang bersifat spiritual dan moral. Nah, yang kedua surat Madaniyah. Nah, surat Madaniyah adalah surat yang diwahyukan Nabi besar Muhammad SAW setelah hijrah di Madinah atau ke Madinah. Nah, yang kedua ini isinya mencakup berbagai peraturan hukum, etika, sosial, dan menunjuk atau petunjuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat muslim. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah ayat-ayat dalam surat Madaniyah seringkali lebih terperinci dan terfokus pada pembentukan sistem hukum dan norma-norma kehidupan berjamaah. Muhkam dan mutasabih adalah dua konsep dalam studi Al-Quran yang merujuk pada sifat-sifat ayat-ayat dalam Al-Quran. Muhkam ini berarti tegas, jelas, dan tidak terbantahkan. Nah, ayat-ayat muhkam ini memiliki makna yang tegas dan jelas, tidak menyiratkan keraguan atau banyak interpretasi. Nah, ini contohnya ini pada ayat-ayat hukum seperti perintah atau larangan yang dijelaskan dengan secara tegas.
Contohnya ini adalah surat Al-Ikhlas yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang secara singkat dan jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah mutasyabih. Nah, mutasyabih ini artinya berarti sifat serupa atau sifat-sifat ambiguitas. Nah, ayat-ayat mutasyabih memiliki ungkapan atau makna yang dapat memiliki interpretasi lebih dari satu dan dapat memerlukan pemahaman lebih dalam konteks tambahan. Nah, contohnya adalah beberapa ayat yang menggunakan istilah-istilah metaforis atau simbolis yang memerlukan pemahaman kontekstual seperti ayat tentang sifat-sifat Allah yang mungkin sulit dipahami secara harfiah. Nah, ayat-ayat tentang takdir yang memerlukan pemahaman kontekstual dan pengetahuan tambahan untuk diterjemahkan dengan benar. Nah, penting untuk diingat bahwa pemahaman mengenai muhkam dan mutasyabih dapat berbeda-beda antara satu pemahaman Al-Quran dengan yang lainnya. Nah, banyak ulama dan ahli tafsir yang berusaha memberikan interpretasi yang sesuai dengan konteks dan pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab serta norma-norma tafsir Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.